Alhamdulillah. Alhamdulillahil qa'il fi kitabil karim wal fajri layalin ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah wa fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, mari kita menambah syukur kita kepada Allah, nambah takwa kita kepada Allah. Luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak terhitung. Sering saya dengar dari mimbar ini kata Imam Ghazali, nikmat itu ketahuan kalau nikmat itu sudah hilang. Nikmat itu ketahuan kalau nikmat itu sudah hilang. Ketika kita punya nikmat, kita tidak merasa punya nikmat. Subhanallah, ketika kita sehat, kita tidak merasa punya nikmat. Kalau sakit, kita merasa, ya Allah, nikmatnya sehat. Nikmat banyak sekali. Nikmat bisa makan, nikmat bisa minum, nikmat bisa tidur, nikmat ada yang dimakan, nikmat punya saudara, nikmat punya orang tua. Ya Allah, coba sering saya kali santri, kalau bapak kamu meninggal dunia, ibu kamu meninggal, baru nangis yang tidak ada unsur pahalanya. Maka ketika ada nikmat itu disyukuri. Jangan lalu orang tuanya disia-siakan. Kamu nanti akan menyesal. Orang yang tua ini pernah merasakan beberapa nikmat. Ketika muda-muda hujan-hujan tidak apa-apa. Ketika muda-muda makan es, makan yang tidak apa-apa. Sudah tua ini salah makan, kesehatan kita akan terganggu. Maka nikmat itu sangat banyak. Nikmat harta, nikmat pangkat, nikmat mata, nikmat hidup. Subhanallah, banyak sekali. Allah memberikan nikmat kepada kita luar biasa banyaknya. Mari kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai hari ini kita tanggal 6 atau 7 Dzulhijjah. Nikmat luar biasa. Sampai dari indahnya, pentingnya Dzulhijjah, Allah bersumpah wal fajri wa layalin ashr, demi malam dan malam-malam 10 hari. Subhanallah, karena hebatnya. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, apa tidak ada yang menandingi kehebatan layalin ashrin, 10 malam dari Dzulhijjah? Tidak ada. Wala jihad ya Rasul, juga tidak jihad. Kecuali jihad di jalan Allah, membawa kudanya, membawa senjatanya, tapi dia enggak pulang, itu baru menyapai kehebatannya. Maka paling tidak kita banyak beramal soleh, pahalanya luar biasa, pahalanya hebat. Apa sedekah, apa puasa, apa banyak amal soleh, pasti nanti akan ketahuan. Sampai nanti tanggal 8 Dzulhijjah kita disunatkan untuk puasa tarwiyah. 9 Dzulhijjah yang tidak haji disunatkan puasa Arafah. Pahalanya Arafah itu dosa setahun yang lalu diampuni. Dosa yang akan datang Allah juga akan menjaga dosa-dosa diampuni juga. Luar biasa. Maka jangan sampai disia-siakan bulan ini. Subhanallah, mari beramal yang banyak, lain dengan bulan-bulan yang lain. Kadang-kadang kita memberi contoh,
kalau umpama ada satu toko diskon tanggal 1 sampai 10, tanggal 11 kita ke situ sudah habis diskonnya. Kita juga demikian rupa, ada diskon sekarang luar biasa. Mari kita gunakan, jangan sampai kita sia-siakan. Sampai tanggal nanti 9 orang wukuf di Arafah. Ini indah Dzulhijjah atau bulan yang ada hajinya. Tidak semua bulan, 12 bulan tidak ada, hanya Dzulhijjah aja. Orang-orang yang haji di Arafah wukuf. Wukuf itu artinya diam di tanah Arafah dengan baca doa, dengan baca istighfar, dan baca permohonan, doa-doa yang diijabahi oleh Allah. Kata Rasul, al-wukufu Arafah. Wukuf itu ialah Arafah. Kemudian kita puasa bagaimana? Rasulullah menegaskan saumu yaumi Arafah. Jadi bukan berarti orang wukuf kita puasa, tidak. Itu namanya saumu Arafah. Tapi ini kata Rasulullah saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Hari Arafah itu 9 Dzulhijjah. Jadi perbedaan tempat. Kalau perbedaan tempat gak apa-apa, kita tidak mengikuti harus di sana orang wukuf, kita ya wukuf, tidak. Rasulullah lebih bijak, saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Hari Arafah 9, ya kita puasa. Adapun orang yang mengikuti di Mekah, ya monggo, mungkin pemahamannya agak berbeda, monggo silahkan. Semuanya mudah diterima oleh Allah. Kita nggak usah menyalahkan orang lain. Subhanallah. Kemudian Idul Kurban. Kemudian kita hari pengorbanan. Tanggal 10 hari raya besar. Kalau yang punya harta, marilah berkorban. Ada kampung di Banjarnegara itu, ada diwawancara sudah 50 tahun yang lalu. Sekalipun rakyat kecil tukang rumput dapat uang 50.000, disisihkan 10.000 untuk korban yang akan datang. Masya Allah, dapat sapi banyak, dapat kambing banyak, dibagikan ke desa, semuanya kebagian sampai tetangga desa. Subhanallah, jiwa berkorban. Apa sih jiwa berkorban? Saat itu Nabi Allah Ibrahim umurnya sudah tua, konon 80 tahun, ingin punya putra. Allah kasih putra Ismail. Sepunya Allah kasih, inni ara fil manam anni al-bagha fangdur madza tara. Ibrahim, saya mimpi fil manam, mimpi dalam tidur, anni azbahuka fangdur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Itu 8 Dzulhijjah. Maka orang mikir, itu maka puasa tarwiyah, mikir. Mimpi lagi 9 Arafah, berarti betul. Fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu Ismail? Ismail menjawab dengan indah. Inilah perintah Allah, harus disamakan, disesuaikan dengan langsung, dan dilaksanakan aja. Diajak bicara Ismail. If'al ya abati ma tu'mar, insyaallah minas sabirin. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, saya akan sabar. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau manusia biasa kita nggak bisa. Kita kalau suruh korban kambing, sapi, apa yang kita punya bisa. Anak suruh mengorbankan. Di dunia mana ada orang suruh menyembelih anak? Tapi karena perintah Allah, subhanallah, maka dia dilaksanakan. Maka bapak-bapak yang sebelum haji, mudah-mudahan Allah memberi rezeki bisa haji, amin. Subhanallah, begitu berangkat digoda oleh setan. Setan itu bisa nyaru manusia, ngejek, bully. Sekarang Ibrahim, kamu sudah tua, mau anak dibunuh? Mana ada anak dibunuh?
Maka di situ kita nampak tidaknya Nabi Allah Ibrahim, maka ngambil batu dilempar sampai 3 kali sampai 7 kali. Maka istilah lempar jamarat, lempar batu kepada setan sampai 3 kali. Jumrah Aqabah akhirnya dilaksanakan. Begitu dilaksanakan, apa yang terjadi? Walamma aslama wa tallahu lil jabin, setelah semuanya menyerah, mau diperbaringkan, menurut satu riwayat memang sudah disembelih, tapi yang namanya pisaunya yang tajam tadi enggak tedas, enggak bisa. Subhanallah, subhanallah. Begitu akhirnya Allah ganti kibas, kambing kibas yang dulu korbankan oleh anak Adam. Dulu anak Adam itu Qabil Habil. Ayo kalian berkorban sedekah. Yang satu sudah kurma, menurut riwayat kurma yang enggak baik. Yang satu korban kibas kambing. Yang kibas diterima, yaitu namanya Habil. Yang Qabil enggak terima, korban kurma yang enggak baik. Subhanallah. Tanda-tanda korban diterima itu saat itu datang api weng. Subhanallah. Dibawa kemana oleh Allah? Mungkin dari riwayat ke surga. Nah, itulah yang Allah turunkan untuk gantinya Ismail. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami tebus dengan kambing yang hebat. Jadi yang dulu dikorbankan oleh Habil sekarang dikasihkan oleh Ismail. Maka kita sunat untuk korban. Ada ulama yang mengatakan, maka jangan sampai kita itu tamak. Ya, kalau kita enggak punya kambing, enggak bisa sapi, enggak bisa ini, ya sembelihlah biar kita enggak tamak. Ada orang korban makan daging, kita pengen hal itu ya korban. Ayam kek, apa kek, asal jangan anjing aja, jangan bilang yang haram. Subhanallah, itu untuk menjaga supaya kita enggak tamak kepada pemberian orang lain. Subhanallah, indah bulan ini, banyak kelebihannya. Tadi saya katakan malam 10 hari itu luar biasa. Kemudian ada pengorbanan, hari raya korban, masih banyak peristiwa-peristiwa yang kita baca dalam Al-Quran dan riwayat-riwayat hadis yang lain. Subhanallah, tinggal kita mau atau tidak mau, tinggal hati kita digerakkan, percaya kepada Allah, yakin Allah akan membalas. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Allah akan membalas orang yang sabar tanpa hitung. Kita jalankan aja perintah Allah. Peristiwa-peristiwa hari raya korban, peristiwa Dzulhijjah, banyak sekali ibrah atau contoh-contoh yang Allah berikan kepada kita. Tinggal kita mau meniru atau tidak. Karena perjalanan hidup manusia ini akan terbatas. Tidak selamanya. Semuanya akan dipanggil oleh Allah. Saya baru membaca gambaran Mahfud MD itu cerita. Ada perguruan tinggi dari kedokteran. Dokter Mode ditanya, Pak, setelah manusia mati itu kemana? Wah, karena pertanyaan ini saya mengadakan penyelidikan. Siapa orang-orang yang pernah meninggal dunia dan hidup lagi? Ada 100 orang. Nah, orang itu didatangi, ditanya. Subhanallah, rupanya 86% pertanyaannya sama, jawabannya sama. Yang 14% itu yang agak beda, tapi ya agak sama menuju itu. Saya ketika mati itu ada yang 6 jam, ada yang 2 jam, ada 2 hari, ada ini.
saya kayaknya pergi meninggalkan jasad saya. Saya lihat ibu saya nangis, anak-anak saya nangis, ini nangis, ini nangis. Itulah yang digambarkan roh. Roh itu kan lepas dari kita. Jadi itu menurut penelitian, bukan sekedar hadis, riwayat, tidak. Menurut penelitian, yang terjadi 3 kali itu sudah ilmiah, karena diteliti. Maka kita ini, apa yang digambarkan dalam Al-Quran ini benar. Bahwa dalam surat Yasin itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini, hari kiamat itu nanti, mulut akan ditutup, tangan akan menyaksikan, akan berbicara, oh iya tangan saya begini, oh saya menyuri ayam, saya korupsi, saya begini, saya dulu berbuat ini. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya akan menyaksikan, benar itu. Jadi semua dalam Al-Quran itu benar menurut penyelidikan. Subhanallah, kita nanti akan mengalami. Maka kita tidak ada lambat. Yang dulu berbuat dosa, yang dulu pelit, yang dulu, kita tobati. Ya Allah, jangan sampai nanti pada hari itu saya menyesal. Karena umumnya dalam surat Munafikun orang itu menyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, undurkanlah saya sebentar. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya akan sedekah dan jadi orang soleh. Tapi Allah jawab juga, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengundurkan seseorang dari ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah lebih tahu. Maka kita ini dengan nasihat Jumat, nasihat-nasihat Quran, nasihat pengajian, ya Allah, mudah-mudahan kita menerima, karena hati kita ini hidayat itu dari Allah. Kalau Allah beri hidayat, nikmat. Kalau enggak Allah beri hidayat, ya enggak percaya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah dalam kehidupan kita. Amin. Ya Allah, beri umur panjang, sehat dan rezeki yang berkah. Ya Allah, tunjukilah jalan yang benar ada benar dan kami mengikutinya. Ya Allah, yang salah ada salah dan kami menjauhinya. Ya Allah, Allah mansuril Islam wal muslimin fi kulli makan. Allah mansuril Islam wal muslimin fi kulli makan. Allah mansuril Islam wal muslimin fi kulli makan. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Ya Hayy ya Qayyum, Allah mansuril Islam wal muslimin Palestiniyin. Allah mansuril Islam wal muslimin Indonesiyin. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin was suyu'in wal zalimin wal khainin wal kadhibin wal munafikin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Hayy ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.